Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Ya, silahkan diperhatikan tabel berikut ini ya merupakan turunan dari fungsi trigonometri. Sebelumnya di video sebelumnya itu sudah dibahas bagaimana cara menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan konsep limit ya. Kemarin didapat turun dari suatu sin X itu sama dengan cos X. Kemudian ada tugas juga diminta untuk menentukan turunan dari cos X menggunakan konsep limit seperti itu. Nah, berikut ini adalah tabel dari turunannya. Kalau kita punya fungsinya sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X, gitu ya. Kemudian kalau kita punya fungsinya cos X, maka turunannya adalah negatif sin X ya, kebalikannya. Kalau sin jadi cos, kalau cos jadi sin, tetapi dia dikasih negatif. Kemudian kalau kita punya Y sama dengan sin AX, maka turunannya adalah A dikali cos AX ya. Jadi seperti ini. Kita turunkan dulu fungsi sinnya. Jadi kalau misalkan kita punya sin U gitu ya, U-nya ini merupakan fungsi terhadap variabel X gitu kan. Maka turunannya adalah U aksen ya, U aksen, kemudian ini U-nya kita turunkan, kemudian dikalikan dengan turunan dari sin. Turunan dari sin apa? Cos, berarti U aksen cos U gitu kan, turunan dari sin adalah cos, berarti cos U, seperti itu. Maka kalau kita punya sin AX di situ ya, sin AX, X ini kan adalah U ya, U sama dengan AX. Kemudian U aksennya adalah A, maka di sini jadinya A dikali cos U, U-nya adalah AX. Seperti itu. Begitu pula dengan Y sama dengan cos AX ya. Y sama dengan cos AX, maka Y aksennya adalah turunan dari ini ya, turunan dari AX-nya. Turunan dari AX, kemudian baru turunan dari cos ya. Turunan dari AX, turunannya adalah A gitu ya. Y-nya AX, maka Y aksennya adalah A. Berarti di sini jadinya A dikali turunan dari cos apa? Turunan dari cos adalah negatif sin, berarti negatif sin AX gitu ya, atau sama dengan negatif A sin X, sama dengan ini ya, negatif A dikali sin AX, AX. Oh ya, di sini AX ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian, turunan dari tan itu adalah secant kuadrat X gitu ya, secant kuadrat X. Secant itu apa sih? Secant itu kan 1 per sin ya, awal mula dari sini. Kalau kita punya Y sama dengan tan X, nah, tan X itu kan apa rumusnya? Sin X per cos X ya, tan sin X per cos X. Maka Y aksennya itu kan kita pakai rumus yang UV, yang sin X sebagai U, cos X sebagai V. Berarti U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu ya. U aksen berarti si sin X-nya, turunan dari sin X itu apa? Turunan dari sin X adalah cos X. V, turunan dari V, turunan dari, V aja ya. Berarti jadinya cos kuadrat X gitu ya, cos kuadrat X, Nah, cos kuadrat X, kemudian dikurangi U. U itu apa? U itu sin X. Sin X, V aksen, V-nya kan cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Oh, berarti min. Berarti ini jadi plus ya, min ketemu menjadi plus. Kemudian ini kuadrat. Kemudian V kuadrat adalah cos. Cos, berarti cos kuadrat X. Nah, berarti kan ini kan berdasarkan identitas, cos kuadrat tambah sin kuadrat itu nilai 1. 1 per cos kuadrat X, maka sama dengan sekan gitu ya. Sekan kuadrat X, karena sekan itu adalah 1 per cos. Seperti itu. Nah, kotan itu sama dengan min cosec kuadrat X. Bisa dicari dengan rumus ini juga. Cosec itu apa? Cosec itu 1 per sin. Seperti itu ya. Kemudian, jika Y-nya sama dengan X, maka Y aksennya adalah sekan X dikali tan X. Kalau Y-nya kosekan X, maka Y aksennya adalah min kosekan X dikali kotan X. Jadi, dari sini sampai sini itu tidak perlu dihafal ya. Yang penting kita ngerti konsep yang awal ini.
Ya, kita cukup menghafal yang bagian sini aja. Bagian yang depan saja. Nah, sisanya ini kita bisa cari sendiri. Oke. Seperti itu, lanjut ya. Nah, berikut adalah aturan rantai ya, sudah dibahas juga mungkin waktu kelas 11. Untuk menentukan turunan fungsi, itu kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan F, U, X gitu ya, jadi di dalam fungsi ada fungsi lagi gitu ya, di dalam fungsi F ini ada fungsi lagi. Maka turunannya adalah seperti ini, Y aksen sama dengan DY per DX gitu, sama dengan lagi DY per DU dikali DU per DX. DY per DU itu adalah turunan fungsi Y atau fungsi F ya, Y ini kan sama dengan F, terhadap U. Nah, sedangkan yang DU per DX itu turunan fungsi U terhadap X ya. Contoh deh. Contohnya saya punya misalkan, gak usah trigonometri ya. Gak usah deh. Misalkan saya punya, trigonometri deh. Misalkan 2 sin, gitu ya, 2 sin 4x kuadrat min 2, gitu aja, 4x kuadrat min 2, gitu ya. Nah, ini kita bisa cari pakai aturan rantai, karena ini ada dua fungsi ya, ini ada dua fungsi. Fungsi sin ya, fungsi sin U gitu ya, dan fungsi satu lagi, fungsi U-nya sendiri gitu. U-nya ini kan terhadap X, ya enggak? Betul ya? U-nya ini terhadap X. Jadi kita punya dua fungsi sin dan fungsi U-nya. Jadi ini sin, ini U, gitu ya. Nah, maka bisa kita kerjakan di sini. Berarti kita misalkan dulu, kita harus pecah fungsinya ini. Yang pertama kita fungsi U-nya dulu. U-nya adalah yang di dalam sini, ya. Si sudutnya itu 4x kuadrat min 2. Kemudian Y-nya ini sin. Sorry, 2 ya. 2 sin. Sin apa? Sin 4x kuadrat min 2. Tapi 4x kuadrat min 2-nya adalah U. Berarti di sini kita nulisnya 2 sin U. Seperti itu. Nah, maka F aksen atau Y aksennya adalah DY per DU gitu ya. Dikali DU per DX. DY per DU artinya adalah turunan fungsi Y terhadap U. Berarti turunan dari sin U nih. Ya, berarti 2 dikali, coba kita lihat ya, turunan dari sin itu apa? Turunan dari sin adalah cos ya, turunan dari sin adalah cos. Berarti 2 cos apa? Cos U ya, karena diturunkan terhadap U. Berarti 2 cos U dikali DU per DX. DU per DX itu artinya turunan fungsi U ya, turunan fungsi U terhadap X atau terhadap X ini. Berarti ini diturunkan terhadap X nih, 4x kuadrat min 2. Tinggal diturunkan saja. 2 dikali 4. 8 X. Pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1 itu berapa? 1. Dikurangi, nah turunan dari 2. Turunan dari suatu konstanta adalah 0 gitu ya. Berarti 2 cos U dikali 8x ya, atau sama dengan 8 dikali 2, 16x cos U. Oke, nggak muat. Nah, gini aja di atas ya. 16x dikali cos U-nya kalian ganti lagi menjadi fungsi X lagi. Karena di sini X ya, berarti di sini harus X juga. U-nya diganti jadi 4x kuadrat min 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 16x cos 4x kuadrat min 2. Itu kalau pakai aturan rantai. Tapi kalau cara mudahnya kan kita langsung aja ya. Seperti yang dicontohkan di awal tadi, kalau kita punya sin, terus sudutnya itu berupa fungsi, langsung aja kita turunkan dulu yang depan sini. 2 kali 4, 8. X 2 pangkatnya dikurang 1, berarti jadi X aja ya, pangkat 1, ini 0. Nah, sisanya tinggal turunan dari sin. Tapi ini 2-nya ditulis dulu. Dikali 2, turunan dari sin adalah cos 4x kuadrat min 2, sudutnya tetap. Nah, berarti 16x cos 4x kuadrat min 2. Sama nggak? Sama kan? Nah, iya sama aja. Jadi, sama aja, ini sebenarnya aturan rantai, tapi nggak kita tulis gitu langsungan. Seperti itu ya. Oke, langsung saja.
Oke, nah ini dia. Kemarin sifat-sifat yang ini ya, sifat-sifat dari turunan itu udah dibahas di kelas 11. Ini saya bahas juga di video pertama tentang turunan fungsi trigonometri ya. Oke, langsung yang pertama ini contohnya turunan pertama Y sama dengan sin 8X. Oke, berarti Y sama dengan sin 8X. Oke, Y aksennya berarti kita turunkan dulu si sudutnya ini ya. Turunkan sudutnya dulu. Turunkan sudutnya. Nah, sudutnya 8X, berarti turunannya adalah 8. Nah, baru kita turunkan sinnya. Turun dari sin apa? Turun dari sin adalah tadi cos ya. Coba kita intip lagi. Nah ya, lihat di sini turun dari sin adalah cos. Berarti ini kita ganti jadi cos. Cos 8X. Seperti itu ya. Mudah sekali. Kalau mau pakai aturan rantai juga bisa. Kan Y sama dengan, ini kalau pakai aturan rantai ya, sin 8X. Berarti yang ini kita misalin sebagai U, maka U sama dengan 8X. Berarti Y-nya sama dengan sin U, gitu ya. Jadi DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Y terhadap U ini, Y sin U itu turunannya apa sin U? Berarti turunannya adalah cos U dikali DU per DX. Berarti turunan U nih, turunan 8X adalah 8. Nah, berarti sama dengan 8 cos U. Atau di sini sama dengan 8 cos U-nya dimasukkan. U-nya adalah tadi 8X ya. Nah, terus ini sama dengan 8 cos 8X. Seperti itu, mudah ya. Oke, kita bisa lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini dia contoh yang kedua. Turunan pertama, fx sama dengan sekant 6x plus 1 adalah sama seperti tadi. Oke, pertama, kita tulis dulu aja ya. Fx sama dengan sekant 6x tambah 1. Yang kita turunkan pertama adalah ini ya, sudut turunkan dulu. Sudutnya diturunin dulu. Diturunin. Nah, berarti F aksen X turunan dari 6X plus 1. 6X turunnya berapa? 6X. 6 gitu kan ya. 1 turunnya 0, berarti 6 aja kan. Nah, sekarang sekant. Sekant itu turunannya apa? Kita lihat di sini ya. Nah, sekant X itu turunannya adalah sekant X dikali tan X. Sekant X dikali tan X. Nah, berarti 6 dikali sekant dari sudut ininya ya. Sekant 6X plus 1 ditambah, dikali tan dari sudut ini. 6X plus 1. Seperti itu jawabannya ya. Atau, kalau pakai rantai, boleh. Kita tulis dulu di sini biar nggak lupa ya. Sekant X itu sama dengan sekant X tan X ya, benar ya? Tadi, ya benar ya, sekant X itu sekant X kali tan X. Nah, berarti di sini fx kita punya fx sama dengan sekant 6x tambah 1. Berarti U-nya ini, sudutnya U. Berarti U sama dengan 6x tambah 1. Fx-nya gitu ya. Fx-nya adalah sekant U. Ya, berarti df per dx gitu ya. Itu sama aja df per du dikali du per dx. Df dari mana? Dari sini f. X-nya dari mana? Dari variabel terkecil atau di dalam kurungnya ini x ya. Atau di sini sudutnya x. Df per dx. Itu sama dengan df per du. Kenapa per u? Karena fx-nya ini terhadap u. Jadi df per du. Kenapa du per dx? Karena u-nya ini terhadap x gitu ya. Turunan dari f. Turunan dari sekant u. Sekant u itu tadi sama dengan sekant x tan x. Berarti sekant u dikali tan U dikali du per dx. Turunan dari 6x plus 1 berapa? 6. Berarti 6 dikali sekant U dikali tan U. Nah, U-nya itu tinggal diganti. Berarti 6 dikali sekant
6x tambah 1 ya, dikali tan 6x tambah 1. Mudah sekali. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk contoh turunan fungsi trigonometri. Kita masih ini baru tahap awal ya, untuk contoh turunan fungsi. Bentuk awalnya seperti ini, karena nanti ada bentuk-bentuk yang lainnya, bisa aja nanti fungsinya kuadrat, perkalian, atau pembagian. Nah, kalau ini masih bentuk sederhana ya, bentuknya masih berupa f, u, x gitu ya. Jadi fungsi, di dalamnya ada fungsi lagi. Ya, misalkan ini fungsinya trigono, nah ini sudutnya itu berupa fungsi. Ya, kita belajar yang ini dulu ya. Kita belajar yang sudutnya berupa fungsi. Nanti untuk model-model soal yang lainnya akan dibahas di video berikutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.